Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan cryptocurrency, feel free to hit the subscribe button. Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang pergerakan BNB, teman-teman. Di mana saya pribadi ngelihat di sini ada dua skenario yang mungkin bermain terhadap si BNB ini, teman-teman ya. Jadi skenario-nya seperti apa? Itu akan saya jabarkan melalui video ini. Jangan kemana-mana, stay tune dan nonton terus sampai selesai. Alright? So, first of all, kita langsung start aja dari sisi time frame weekly. Kita ngelihat di sini cukup bagus untuk si BNB because it's close above EMA 21 dan juga EMA 34 gitu ya. Ini untuk pergerakan selama sepekan ke depan, berarti kita bisa ngelihat si BNB either itu dia meneruskan penguatannya kayak gini, or maybe dia akan retest lagi nih teman-teman, atau bisa dibilang dia akan sideways di kisaran level sekitaran segini gitu teman-teman. Tapi kita belum tahu pasti karena ya balik lagi weekly dan baru aja mulai hari ini gitu ya. Nah, satu hal yang saya lihat pribadi cukup oke adalah candle yang terbentuk di sini teman-teman ya. Ini dinamakan candle hammer gitu ya. Hammer itu kan adalah palu ya teman-teman ya. Dan ini terjadinya ya bisa dibilang cukup oke. Why? Karena ya dia terjadi pada saat ngetes si exponential moving average 21 ini gitu. Artinya di sini kita bisa lihat adanya dorongan upside move lagi dari si BNB-nya itu sendiri gitu ya. Kalian bisa lihat di sini bullish hammer contohnya kayak gini teman-teman ya. Ini bullish hammer candlestick gitu. It doesn't matter kalau misalnya di atasnya ada sedikit buntut tuh nggak ada masalah juga. Yang penting bentuknya itu seperti palu teman-teman. Oke? So, itu untuk time frame weekly. So, kita lihat di sini cukup bagus untuk segi time frame weekly-nya ya. Dan kita akan turun time frame ke time frame satu harian. Nah, ini adalah satu time frame yang saya cukup was-was teman-teman, dan saya perlu kasih tahu teman-teman. Ini bukan saya nyebar FUD atau gimana, tapi teman-teman perlu tahu karena balik lagi ketika kita analisa teknikal kayak gini, ini adalah bagian dari suatu hal yang penting untuk kita either itu menjaga risiko dari transaksi kita dan juga menghindari terjadinya entry terlalu cepat atau terlalu buru-buru ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, satu hal yang perlu saya highlight di sini ya, satu hal after this, of course ini adalah trendline yang terbentuk berdasarkan retest daripada support ini gitu teman-teman. Jadi kita bisa melihat di sini ada potential support yang mungkin akan holding daripada si daripada si BNB-nya itu sendiri teman-teman ya. Jadi saya kasih price label di sini. Ini berada di kisaran kurang lebih $276 gitu. Nah, ini perlu saya kasih tanda kenapa? Karena gini teman-teman. Saya pribadi ngelihat di sini ada potensi si BNB itu ngebentuk yang namanya rising wedge pattern gitu ya. Ini dari time frame daily. Dan rising wedge pattern itu sebenarnya adalah pattern yang cenderungnya bearish gitu teman-teman. Makanya saya perlu kasih tahu ke teman-teman nih. Pertama, kriteria-kriterianya ya. Kita ngelihat di sini kenapa bisa ini bermain gitu. Satu, teman-teman, kita masih berada di bawah exponential moving average 21 untuk si BNB itu sendiri gitu ya. Beda ceritanya sama seperti BTC yang hari ini udah bermain di atas exponential moving average 21. Dan itu obviously ya karena BTC dominance-nya naik gitu, dan itu merupakan satu hal yang wajar. Tapi Ethereum juga naik teman-teman. Jadi kita ngelihat Ethereum dominance hari ini mungkin juga mengalami penguatan terhadap beberapa altcoin ya. Dan seperti yang kita lihat di sini, kalau misalkan seperti ini kejadiannya, maka kita berpotensi ngelihat si Binance Coin ini atau BNB ini ada potensi kedepannya untuk turun lebih dalam teman-teman. Dan sejauh mana dia bisa turun, ya kita bisa ukur sih sebenarnya dari panjangnya yang kesini teman-teman ya. Jadi ini aku bisa geser ke sini dan kita bisa breakdown mungkin sampai di kisaran kurang lebih sekitaran $218 gitu. Ya hopefully ini adalah skenario yang kita tidak ingin terjadi gitu. Karena kalau misalnya dia drop sampai $218, believe it or not, sebenarnya kita sedang ngetes si level support yang ada di sini teman-teman. Right? Gitu. So kita akan ngelihat si Binance itu mungkin akan ngetes level support yang ada di sini gitu dengan terjadinya breakout. Kalau breakout gitu ya. Nah, semakin dia naik, maka breakout targetnya semakin sedikit gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau misalkan dari si rising wedge pattern ini gitu ya. Nah, kalian perlu lihat itu yang salah satu yang perlu saya highlight gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari segi candlesticknya sendiri, secara momentum di sini menunjukkan momentum yang cukup bagus gitu. Dimana bull candle ini menurut saya oke banget. Kemarin tuh udah sempat dia turun ke bawah, diakhiri dengan penutupan yang cukup oke gitu. Menurut saya ini cukup oke sih untuk si Binance itu sendiri gitu. Karena dari time frame 4 jam, kalau misalnya saya turun time frame gitu ya, ini saya pengen kasih ke teman-teman. Secara momentum kita bisa ngeliat teman-teman ya.
Pertama, oke, itu adalah rising wedge pattern ya. Saya akan clear dulu supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas gitu ya. Yang pertama, di sini saya perlu highlight di sini teman-teman bahwa kita di sini ada yang namanya rising wedge pattern juga ternyata dari time frame yang lebih kecil gitu. Dan unfortunately udah breakout. Ya, saya sebelumnya nggak terlalu banyak pantau BNB karena saya nginvest di BNB, nggak banyak di tradingin gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa breakout itu sudah terjadi terhadap si BNB, dan kalau misalkan berdasarkan kayak gini ya, ini target price-nya kita nih untuk level bottom-nya itu sebenarnya balik lagi sama teman-teman, kurang lebih di kisaran $276 ya, itu di trendline yang sebelumnya yang di sini ya. Kalau untuk si time frame 4 jam yang tadi yang di sini teman-teman, trendline yang cenderung naik gitu ya, atau yang ascending gitu. Nah, tapi saya lihat kemungkinan untuk mencapai target ke situ tuh udah agak sulit gitu teman-teman. Kenapa? Karena secara nggak langsung di sini dia menunjukkan juga bahwa kita sedang bermain di dalam falling wedge pattern gitu. Oh sorry, bukan falling wedge pattern, yaitu descending broadening wedge pattern ya. Ini kurang lebih sama untuk segi untuk segi patternnya dengan si XRP atau dengan si Bitcoin gitu, yang tadinya sudah breakout juga, dan breakout itu kan terjadi di kisaran level segini teman-teman ya. Sekarang kondisinya dia itu bermain di atas eksponensial ini, tapi untuk eksponensialnya sendiri seperti yang 25, 34 dan 55 itu belum crossover teman-teman. Artinya kita masih bisa ngelihat si BNB itu akan tersideways di kisaran level segini sebelum either dia itu naik atau either dia itu turun gitu ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang masih bisa turun walaupun kita sudah breakout si falling wedge pattern, descending broadening wedge pattern gitu ya. Secara target itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Kita bisa ukur dari sini. Ini wedge yang di paling ujungnya ya, yang terakhir. Berarti kita bisa dapat angka itu berada di kisaran kurang lebih sekitar $400 gitu per token untuk BNB. Dan itu kita misalkan tarik garis dari sini ya, kita bisa lihat di sini targetnya kurang lebih teman-teman ya. Itu untuk resistance-nya. Kalau misalnya kita kombinasikan lagi dengan si Fibonacci ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Pertama, kita maintaining ground ya, kita udah bagus banget create yang namanya higher low ya. Di sini udah higher low, dan di sini another higher low gitu ya. Kita maintaining ground di atas 38,2%. Itu kalau secara Fibonacci yang itu. Nah, saya pengen ukur teman-teman, kira-kira nih target mana yang menjadi golden ratio daripada si BNB itu yang berpotensi nahan pergerakan kita. Oke. Nah, dari Fibonacci yang ini kita bisa lihat teman-teman bahwa ada pertahanan di kisaran level ini ya, 61,8%, itu tepatnya di kisaran $385. Dan kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi kita pasca dia breakout descending broadening, maka kita akan bisa ngeliat si BNB ini mencapai target $405, dan ini sesuai banget nih sama target yang ada di descending broadening wedge pattern gitu. Nah, another alternative adalah ini kita bicara yang bullish ya teman-teman, by the way. Kalau yang tadi kan yang di daily kita bicara soal bearishnya, apabila dia close-nya di bawah. Nah, cuman karena kita ngeliat kayak gini, mungkin kita bisa lihat potensi rebound dulu terhadap si BNB gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, ini juga ngebentuk descending channel gitu ya. Kalian bisa cek di sini, dia ngebentuk semacam descending channel, right? Kayak gini ya, saya gambar garisnya. Dan good thing ya adalah kita breakoutnya ke atas gitu. Artinya ya mungkin yang descending broadening itu yang target di sini itu juga menjadi target daripada descending triangle ini teman-teman ya. Ya kurang lebih untuk si BNB seperti itu. Kita masih bisa ngeliat BNB itu mungkin masih akan ngetes ke level atas dulu teman-teman ya. Alright, kurang lebih itu untuk si BNB. Secara skenario terburuknya adalah yang tadi saya bilang gitu. Selain itu, saya mau highlight juga di sini teman-teman bahwa kita berpotensi bergerak di dalam ranging gitu ya. Range between support ini ya, yang udah dites 3 kali dan potentially di sini sekarang teman-teman. Ya, ini menjadi support kita. Jadi kita akan bergerak sideways atau ranging mungkin di kisaran level segini-segini teman-teman ya. Untuk si BNB itu sendiri gitu. Dari segi time frame daily aja sih teman-teman yang perlu dikhawatirkan, karena kita bisa ngelihat mungkin si Binance ini akan bermain di dalam rising wedge pattern ini gitu. Dan sepanjang saya ngelihat rising wedge pattern itu nggak ada sih rising wedge pattern yang berujung dengan naik gitu ya, kecuali mungkin sebelumnya pernah ada. Tapi overall rising wedge pattern itu kecenderungannya adalah turun teman-teman, dan dia ngasih stop loss area kayak gini, sell, stop loss area, take profit. Nah, kalau misalnya kalian main futures berarti kalian bisa nge-short si BNB-nya. Right, itu aja kurang lebih informasi update seputaran BNB. I hope you guys like it, dan kalau misalnya kalian suka boleh subscribe channel ini dan give your thumbs up. I'll see you guys again in the next video. Bye bye.